Siap, hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, silakan duduk. Berbadan, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, baik ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran sejarah pada hari ini, ya, lebih dahulu Bapak mengabsen kehadiran ya, siswa dulu. Siapa saja yang hari ini yang tidak masuk ataupun yang tidak hadir pada hari ini? Dian, masuk enggak? Dwi Putri, Elsa, Galuh, Indriani, Lara, Muhammad Angki Faisal, Muhammad Aji Saputra, Nika, Ningsih, Rama Gunawan, Randy Rizaldi, Saudepka, Ulandari, Wati. Jadi hari ini semuanya masuk ya? Jadi semuanya masuk ya, dan arti tidak ada yang tidak masuk ya. Untuk pertemuan pada hari ini kita ya, dulu apa kabar kalian hari ini? Ya, baik ya, alhamdulillah kita dalam keadaan ya sehat walafiat, sehingga kita pada hari ini bisa menerima pelajaran seperti biasa ya, dalam keadaan sehat, sehingga kalian bisa masuk ke sekolah ya seperti biasa dan menerima pelajaran seperti biasa. Dan arti ya pada siang hari ini kita menerima pelajaran
sejarah. Ya, biarpun agak siang, masih semangat? Ya, tetap masih semangat ya, semangat untuk melaksanakan belajar. Dan selanjutnya, pelajaran minggu lalu kita mau tentang apa? Membahas tentang materi minggu lalu, yaitu pengertian ilmu sejarah. Apa pengertian ilmu sejarah? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Nah, apa? Ilmu sejarah adalah studi tentang peristiwa masa lalu umat manusia yang disusun secara sistematis dan kritis berdasarkan jejak sumber sejarah yang dibicarakan. Iya, itu adalah materi minggu lalu yang kita pelajari. Minggu lalu itu kita mempelajari, yaitu di apa? Yang lain? Apa? Ya, pentingnya ilmu sejarah. Ya, untuk hari ini kita mempelajari adalah apa? Tahu belum? Yaitu sumber sejarah. Ya, arti kita hari ini mempelajari sumber sejarah yang kita bahas pada hari ini, yang akan kita bahas dan kita sampaikan pada siang hari ini. Ya, sebelum kita melaksanakan ataupun belajar sumber sejarah, terlebih dahulu kita supaya semangat. Ya, supaya kita semangat, kita speaking dulu supaya kalian semangat untuk belajar. Mungkin siangnya agak jenuh, jadi supaya semangat bagaimana caranya. Jadi silakan kalian berdiri dulu. Ya, berdiri, agak rapi sedikit dirinya supaya ini agak. Ya, dengarkan apa pada saya. Ya, kita speaking. Ya, saya bilang misalnya tepuk 1 kali, jawabnya yes. Tepuk 2 kali, jawabnya oke. Jadi oke. Tepuk 3 kali, jawabnya adalah semangat. Tapi tepuk dulu semangat baru angkat tangan. Ya, paham nih? Paham? Ya, kita coba. Ya, tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Ya, semangat. Ya, kita ulangi sekali lagi supaya kalian lebih semangat untuk menerima pelajaran. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Ya, berarti kalian masih semangat untuk menerima pelajaran ya sejarah. Oke, silakan duduk. Ya, untuk materi pada hari ini kita membahas tentang sumber sejarah, ya. Dan aktivitas kalian nantinya kalian mengerjakan tugas kelompok, dan setelah itu kalian mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Paham nih? Ya, maka setiap kelompok itu mendapat tugas masing-masing yang saya berikan. Maka di sini kalian mengerjakan tugas. Paham? Dan tugasnya nanti kan ada bawa HP? Ada. Ya. Karena HP ini tujuannya untuk kalian mengerjakan tugas, sehingga kalian mudah untuk mengerjakan tugas apa yang Bapak sampaikan ke kalian. Paham? Ya, paham. Dan kelas kita udah bersih ada belum nih? Udah sampah enggak? Ya, alhamdulillah kelasnya sudah bersih ya, dan mati rapi. Mati tidak ada namanya sampah karena sudah dibersihkan. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi ini. Nah, ini tadi materinya apa? Ya, itu kita membahas tentang sumber sejarah. Ini inti yang kita pelajari pada siang ini. Ya,
Sebelum Bapak menjelaskan materi tersebut, Bapak ingin tanya dulu kepada kalian. Ya, apa yang kalian ketahui tentang sejarah? Nah, siapa yang bisa menjawab? Apa yang kalian ketahui tentang sejarah? Ya, silakan. Apa? Menurut saya, sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu dalam kehidupan manusia. Ya, karena peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada kehidupan manusia yang lalu. Dan arti tahu tak maksud manusia yang lalu? Manusia yang sudah lalu, yang sudah lewat, ya. Dan arti kita mempelajari yang sudah lewat, yang puluhan tahun ataupun ratusan tahun. Dan bagaimana kita bisa tahu tentang peristiwa sejarah pada masa lampau? Siapa yang bisa menjelaskan? Peristiwa, silakan. Apalagi? Ya. Ya, itu termasuk sumber sejarah yang dalam arti kita untuk mengetahui peristiwa pada masa lalu. Dengan adanya peristiwa masa lalu, itulah yang kita pelajari. Tapi kalau tidak ada peristiwa masa lalu, bisa kita mempelajari sejarah? Bisa tidak? Ya, tidak, karena maka dari yang disebutkan tadi apa saja tadi? Dokumen, prasasti, naskah kuno itu bisa kita lihat, bisa kita baca, ya. Kalau naskah ataupun contohnya prasasti, pernah lihat, pernah dengar? Pernah lihat prasasti? Pernah enggak? Kayak tugu, itu namanya prasasti. Apalagi dokumen, pernah dokumen? Masuk apa dokumen? Surat ataupun arsip, ya, itu termasuk yang bisa kita baca, bisa kita lihat. Yang nantinya Bapak jelaskan secara rinci lagi, ya. Maka tolong diperhatikan. Ya, di sini kita membahas tentang sumber sejarah. Ya, ini kan sumber sejarah, ya. Ya, maksud kita sumber sejarah. Ya, tujuan pembelajaran. Ya, peserta didik mampu menganalisis berbagai jenis sumber sejarah beserta contohnya. Yang kedua, peserta didik memiliki kemampuan melakukan penulisan sumber sejarah. Dari tujuan pembelajaran ini kalian paham belum? Paham ini? Dalam arti kalian itu disuruh mengapa? Dalam arti itu menganalisis berbagai jenis sumber sejarah. Sumber sejarah itu banyak kan? Banyak, benar enggak? Banyak enggak? Ya, banyak. Dalam arti bermacam-macam jenis sumber sejarah yang kita dapatkan. Dan beserta contoh. Kalau contoh itu kan sama, bermacam-macam jenis contoh sejarah yang kita dapatkan. Nah, misalnya contohnya apa? Pernah dengar contohnya? Misalnya apa? Sumber sejarah, misalnya artefak, fosil. Nah, itu termasuk dalam sumber sejarah. Nah, yang keduanya, peserta didik memiliki kemampuan. Dalam arti kita melakukan kemampuan apa nih? Melakukan penulisan. Ya, penulisan tentang yaitu sumber-sumber sejarah yang kita dapatkan, yang kita pelajari. Ya, selanjutnya, apakah kalian pernah melihat benda-benda berikut ini dalam kehidupan kalian? Tahukah kalian keempat objek di samping termasuk subjek sejarah? Apa itu sumber sejarah? Ya,
Di situ kalian kalau mengamati sudah paham atau belum? Dari segi gambar. Paham betul? Kalau yang pertama itu adalah termasuk mungkin kalian semua menyimpan, termasuk akta, ya. Akta semua kalian pasti menyimpan akta kelahiran. Kalau yang kedua itu apa tuh? Koran ataupun suatu alat baca kan, dalam arti yang sering kita gunakan atau yang sering kita baca. Dalam arti koran ini didapatkan setiap hari kalau kita berlangganan koran, dalam arti untuk mendapatkan informasi sehingga kita bisa membaca dari koran tersebut. Yang selanjutnya itu apa tuh? Proklamasi. Ya, ini adalah suatu apa nih? Naskah teks proklamasi. Ya, naskah teks proklamasi yang dibuat oleh siapa nih? Siapa? Siapa yang tahu? Teks proklamasi? Siapa? Yaitu Insinyur Soekarno-Hatta. Ya, dan ini adalah termasuk teks proklamasi yang dibacakan pada tanggal berapa nih? Teks proklamasi yaitu pas kita merdeka, itu pada tanggal 17 Agustus. Itu teks proklamasi yang dibuat oleh Insinyur Soekarno. Yang selanjutnya itu adalah candi, ya. Karena sini kita jauh dengan candi, kita hanya bisa melihat dari gambar saja karena kita bukan orang Jawa tapi orang Kalimantan. Hanya kita bisa karena kita tidak bisa pergi ke sana. Ya, selanjutnya lagi. Pahami? Ya, itu apa itu sumber sejarah? Ya, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah. Nah, siapa yang bisa nih? Ada yang bisa lihat? Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi dan arti tentang peristiwa sejarah. Namanya peristiwa sejarah ini lebih dari satu, banyak kan? Benar? Benar nih? Dalam arti lebih dari satu peristiwa sejarah. Maka itu didapatkan dalam suatu peristiwa. Contoh apa saja dalam peristiwa sejarah yang kalian ketahui? Apa saja? Apa? Contohnya peristiwa yang terjadi. Ya, misalnya peristiwa Perang Dunia Kedua, Perang Dunia ke-1 itu termasuk dalam peristiwa sejarah. Apalagi di lingkungan kita ada tidak termasuk yang berkaitan dengan peristiwa sejarah? Hah? Ada tidak? Kalau misalnya sejarah suatu musibah atau kejadian itu termasuk peristiwa, masuk tidak tuh? Ya, termasuk dalam peristiwa. Ya, peristiwa dalam sejarah karena dituangkan dalam sejarah. Pahami? Ya, kita lanjut. Ya, itu jenis-jenis sumber sejarah. Ya, ini jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifat bisa dibedakan menjadi dua. Ya, karena yang pertama adalah sumber primer, yang misalnya sumber sekunder. Mungkin kalian sudah bisa membaca materi yang Bapak kasihkan. Ada enggak di materi itu? Apa yang maksud dengan sumber primer? Apa yang dimaksud dengan sumber sekunder? Pahami? Nah, siapa yang tahu sumber primer apa saja? Ya, dalam arti orang yang benar melihat suatu peristiwa. Nah, nih. Kan? Orang yang menyaksikan secara langsung, dalam arti peristiwa tersebut secara langsung menyaksikan. Kalau yang sekunder, apa yang sekunder? Yang berasal dari interpretasi atau analisis pihak luar terhadap sumber primer, buku sejarah, artikel ilmiah dan laporan penelitian. Ya, contohnya termasuk sumber sejarah, apa tadi? Artikel. Ya, artikel. Dan itu apa lagi?
Ya, laporan penelitian itu termasuk dalam sumber sejarah. Ya, sekali lagi kita lanjut. Jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk bisa dibedakan menjadi ada berapa tuh? Ada 4. Yang pertama sumber tertulis, kedua sumber benda, ketiga sumber visual dan audio visual, yang keempat sumber lisan. Mungkin dari sumber keempat sumber kalian paham nih? Paham belum? Dari sumber 4 sumber ini. Sumber lisan tuh gimana? Sumber lisan itu adalah Hah? Coba satu orang, cepat. Nah, Saudara. Ya. Melalui wawancara atau cerita langsung dari pelaku atau saksi sejarah. Ya, itu dalam arti sumber tertulis, dalam arti orang yang langsung kan secara lisan menyampaikan. Ya. Ya, lisan. Tertulis kan? Tertulis. Ya, tertulis dalam arti tadi ya betul. Ya, sumber benda. Benda apa? Siapa yang bisa? Sumber benda. Benda yang kita ketahui apa? Sumber benda. Siapa yang bisa jawab? Sumber benda. Termasuk barang-barang benda ini. Apa saja? Termasuk peninggalan. Contohnya apa saja peninggalan yang termasuk sumber benda? Apa? Ya, termasuk artefak apa sudah? Benda kan? Itu apa? Fosil. Masuk itu. Itu termasuk benda-benda peninggalan pada zaman ya sejarah pada zaman dahulu. Ini sumber visual. Apa? Ya, benar termasuk benda, barang ya atau fisik. Sumber lisan. Sumber lisan. Lisan tadi adalah melalui langsung dengan wawancara, dan arti kita langsung melaksanakan komunikasi dengan narasumber, itu dikatakan sumber lisan. Pahami? Dari keempat sumber kita lanjut. Ya, ini ada sumber primer. Tadi kan sumber primer adalah sumber yang menunjukkan kesaksian langsung pada saat peristiwa sejarah itu terjadi. Kita melihat dan menyaksikan secara langsung. Dalam arti secara langsung peristiwa itu terjadi, kita melihat dengan mata kepala kita. Pahami? Nah, kita lanjut. Di sini ada contoh sumber primer. Ya, contohnya tadi ini ada termasuk apa? Arsip. Tadi arsip termasuk apa tadi? Yang proklamasi itu termasuk arsip. Yang keduanya adalah itu apa tuh? Fosil. Tahu fosil? Ya, fosil itu termasuk apa? Peninggalan. Ya, termasuk peninggalan manusia purba yang pada kehidupan zaman dahulu kala. Itu namanya fosil ya, fosil-fosil hewan purba yang pada zaman dahulu. Yang ketiga artefak. Tahu artefak? Itu termasuk apa tuh? Itu benda-benda peninggalan. Yang artefak ini biasa di mana nih? Kalau di candi itu ada gambar kan, arca atau kan ada di candi. Pahami? Paham ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke sumber sekunder berdasarkan sifatnya. Maka sumber sekunder adalah kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Dalam arti bagaimana nih? Orang yang tidak terlibat langsung mendapatkan informasi dari mana? Ya, dari orang lain. Dan arti kita bukan menyaksikan secara langsung, tapi kita mendapatkan info dari orang lain, sehingga kita tahu
tentang peristiwa tersebut. Pahami? Pernah mendengar, pernah melihat? Kalian mendapatkan informasi, misalnya informasi orang kecelakaan, tapi kita tidak melihat, tapi kita bisa mendapatkan informasi dari orang lain yang menyampaikan kepada kita. Itu dikatakan sumber sekunder, tapi kita tidak langsung menyaksikan, tapi hanya mendengarkan informasi. Paham nih? Nih contoh sumber sekunder. Apa nih contoh nih? Tadi yang sudah disebutkan oleh Saudebkar tadi, itu termasuk contoh dari apa? Bisa lihat tak? Yaitu apa tuh? Laporan penelitian, dan arti hasil kita melakukan penelitian, dan arti dibentuk dalam suatu laporan. Itu dikatakan sebagai sumber sekunder. Yang kedua itu apa lagi? Terjemahan kitab kuno, kitab kuno, yaitu kitab pada zaman dahulu itu diterjemahkan. Paham tuh? Paham? Ya, kita lanjut. Ya, sumber tertulis. Ya, sumber tertulis. Sini ada sumber tertulis, ada sumber yang memberikan informasi secara tertulis. Maka situ ada contohnya, kan? Contoh sumber tertulis yaitu laporan, surat kabar, catatan pribadi. Ini maka dikatakan yang secara tertulis, bukan secara lisan, yang kita bisa baca dan kita lihat. Contoh misalnya buku, itu sumber apa tuh? Tulis. Dan arti kita bisa melihat dan bisa membaca. Pahami? Kita lanjut, sumber benda. Ini sumber benda tertulis adalah sumber yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Ini kebudayaan pada zaman dahulu itu ada namanya kapak, ada gerabah, ada perhiasan, ada manik-manik. Pernah dengar kalian? Ya, pernah. Karena di sini termasuk kapak. Kapak itu bukan kalau kita sekarang ada kapak digunakan untuk apa? Belah kayu, ya. Kapak pada zaman dulu kapak yang terbuat dari apa? Ya, yaitu dari batu ataupun pecahan ataupun serpihan dari batu. Mereka asah dan mereka buat seperti kapak. Ada kapak primbas, ada kapak corong pada zaman dahulu. Ya, lanjut ke gerabah. Ini gerabah termasuk benda-benda peninggalan. Dan arti sini gerabah ini digunakan mereka untuk suatu barang. Pernah lihat enggak gerabah? Ada apa? Dia gerabah termasuk ada yang kayak dandang kecil, besar baunya. Itu ada gerabah. Ada lagi perhiasan. Perhiasan tahu? Perhiasan digunakan untuk apa tuh? Ya, dan arti mereka menggunakan perhiasan, tapi kita bukan perhiasan pada kalung emas, tapi perhiasan dari apa tuh? Dari tulang ataupun sisa-sisa dari ini. Dari apa? Laut? Tahu laut? Itu manik-manik yang terdapat itu mereka buat kalung, mereka buat cincin, itu sebagai perhiasan mereka. Itu maka seadanya namanya manik-manik, karena mereka bisa buat untuk kalung. Nanti itu mereka sebagai hiasan untuk perhiasan mereka. Kalau yang perempuan pasti menggunakan perhiasan, kalau laki-laki kan enggak. Pahami termasuk sumber benda? Ya. Sumber lisan.
Ya, sumber lisan, sumber adalah sumber sejarah yang berupa keterangan langsung dari pelaku atau saksi mata yang mengalami peristiwa sejarah. Dari penjelasan kalian sudah paham belum? Paham belum? Sudah paham kan? Paham belum nih? Sudah paham kan? Karena sumber lisan adalah kita yang secara langsung menyaksikan suatu peristiwa sejarah. Maka ada keterangan pelaku atau saksi peristiwa sejarah tradisi lisan. Dalam arti kita yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Dalam arti kita tidak melihat, kita melihat secara langsung. Dalam arti kita bukan mendengarkan omongan dari orang lain, tapi kita menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Ya, maka itu secara lisan. Kita lanjut. Oke. Karena sumber lisan adalah sumber yang terakhir ini dalam penjelasan pada materi sumber sejarah. Ya, dari materi sumber sejarah ini apakah kalian sudah paham atau belum nih? Sudah. Karena memahami tentang sumber sejarah ini Bapak rasa tidak terlalu sulit ya. Karena kita bisa melihat, apalagi kita sudah membahas tentang misalnya lisan, benda ataupun barang, itu sudah kita lihat, bisa kita dengar, setiap hari kita bisa merasakan. Ya? Ada pertanyaan tentang materi sumber sejarah? Ada enggak? Tidak ada. Ya. Dalam arti kita di sini kalian akan Bapak kasih tugas. Ya, tugas yang kalian kerjakan. Dalam arti sini tugas kalian adalah tugas kelompok. Ya, mengerjakan tugas yang Bapak kasih adalah nanti tugas kelompok. Maka di sini kalian sudah membentuk kelompok belum? Ya, sudah, karena kemarin kita sudah membentuk kelompok. Ya, kelompok ini kan sudah ada 3 tempat duduk. Dalam arti sudah membentuk dalam suatu kelompok. Ya, di sini kelompok kita ada tugas LKPD yang sudah Bapak siapkan. Setiap kelompok mengerjakan tugasnya. Jadi setiap tugas itu masing-masing. Tidak ada yang sama tugasnya, tapi kita sama dalam arti membahas tentang sumber sejarah, tapi kerjanya berbeda-beda. Ya, di sini ada tugas. Saya bagikan dulu tugasnya, baru saya jelaskan. Ini tugas LKPD-nya. Ya, ini saya anggap kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya, sebelum kalian mengerjakan tugas LKPD, terlebih dahulu saya Bapak jelaskan dulu ya langkah-langkahnya untuk mengerjakan tugas di situ. Ya, tugas yang saya berikan di situ kalian, dalam arti sih dalam petunjuk ini sudah ada. Paham belum kalian baca? Bisa baca nih petunjuknya. Ya, itu petunjuk untuk mengerjakan tugas LKPD. Kalian di sini ada 4 sumber. Tuliskan nama lengkap dulu. Ya, dalam arti nama lengkap kalian dalam satu kelompok di kolom bagian atas. Yang selanjutnya kalian sini disuruh memilih tema. Tahu tema? Yaitu judul yang kalian pilih. Karena itu ada berapa judul? Ada berapa tema? Ada berapa? Ya, itu Bapak siapkan ada 4 tema, tapi kita pilih saja. Ya, itu tinggal kalian memilih sendiri tema apa saja yang kalian ingin bahas.
Itu kan ada sumber sejarah apa tuh masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama kan, yang kedua adalah masa Islam. Yang ketiga adalah sumber sejarah masa kolonialisme Belanda. Yang keempat sumber sejarah masa kemerdekaan Indonesia. Ya, maka dari situ kalian boleh memilih salah satu sumber yang kalian inginkan. Dalam arti tidak boleh melebihi dari 2, ya. Hanya cukup 1 saja. Ini saya contohkan. Misalnya kelompok 1 memilih sumber lisan. Kelompok 2 memilih sumber misalnya apa? Kolonialisme Belanda. Misalnya kelompok selanjutnya memilih misalnya kemerdekaan Indonesia. Paham nih? Ya. Karena di sini kalian saya suruh membuat itu ada pertanyaannya. Ya, di belakangnya ada enggak? Ya. Setiap kalian pasti ada yang sama, pertanyaan ada yang berbeda. Ya, setiap kelompok itu tidak ada yang sama. Pasti ada yang berbeda-beda. Ya, situ kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang sudah ada. Dan selanjutnya situ ada perintah yang kedua, kalian disuruh menggunakan apa? HP. Ada bawa HP? Ada. Ya, ada. Dan arti kalian situ membuat suatu apa itu? Infografis menggunakan Canva, ya. Setelah itu kalian buat, maka kalian sudah jadi, maka kirimkan ke WA Bapak. Nanti setelah itu baru kalian presentasikan ke depan. Paham nih? Tugas yang saya berikan? Paham? Ya, kalau paham, tolong dikerjakan tugasnya. Setelah itu baru setelah selesai baru kalian presentasi ke depan. Ya, karena di situ sudah ada kelompok ya. Mungkin ada kelompok, ini termasuk kelompok apa nih? Ya, visual ya. Visual. Ini kelompok auditory. Ini kelompok kinestetik. Ya, maka kalian berbeda-beda, tidak ada yang sama. Maka kalian kerjakan. Ya, kerjakan sesuai arahan dan petunjuk di situ. Ya, ini tarik nih. Nanti ini kan dah. Nih. Makan nih. Ya, nama kelompok jangan lupa. Kelompoknya berapa, namanya dituliskan.
Kan infografisnya tulisnya. Jadi ini cari ini. Ini kan yang ini kan. Ini kan ini. Yang ini cari ini. Sesuai dengan petunjuknya. Oke. Ada enggak? Nanti tulis ada. Jadi kan enggak bagi kan dah bagi. Ditulis di sini. Nah, atau itu kenapa dibawa di sini? Ya, diskusikan bersama kelompok. Dapat jawabannya? Ya, cari aja. Ya. Nah, ya. Tinggal ditulis ya. Infografis demi? Ini ada enggak? Itu sumber ada. Sebanyak itu yang telah kalian
sumber sejarah kan, kali sumber sejarah. Terus ya yang seperti apa? Di sini kan saudara, awalnya. Itu yang ini kan? Ayo. Kan tuliskan contohnya. Contoh-contoh sejarah yang telah kalian temukan sesuai dengan konvensi ini. Lebihnya maksudnya. Tambah boleh. Mungkin kan bawa ke depan presentasi. Mungkin ini kan slide infografis yang kalian kirimkan ini. Yang dapatkan gitu. Kan boleh masukkan sumber kan, nah sumber sejarah pasca kemerdekaan Indonesia masih boleh masukkan dari ini sini, nah sini selanjutnya infografis 9. Nah, tuliskan sumber sejarah yang akan dituangkan dalam sumber ataupun fakta konsep itu kan dari konsep. Tidak apa-apa. Infografis ya? Ada yang sudah selesai? Belum? Ya, kalau belum, tetap lanjut kerjakan sampai selesai. Setelah itu baru kalian presentasikan ke depan. Oke, ada yang udah? Dalam nih. Nih, kelompok 2 udah? Hah? Sekali lagi.
kelompok 1? Masih banyak kan? Kalau ini dibacakan nantinya kalau ini kan anaknya gambarnya gambar tanpa kan. Ya, ya kan tulisan yang itu yang tampaknya ini hanya ini ya nanti ini yang ditampilkan kan? Nah ini kan hasilnya ini kan gambarnya kayak infografis itu ada yang ditampal nanti dikirimkan ke saya lagi kan. Paham ya? Nah. Ini dalam banyak lagi. Kalau yang sudah kita presentasikan ke depannya. Ya boleh. Gambarnya boleh dikirim tadi yang dibuat tadi dari Kampa. Kirimkan ke WA Bapak. Ya, dua kelompok lagi. Lagi yang dua kelompok. Pattern infografisnya tolong kirimkan. Itu baru satu kelompok. Ya, ini tema 3 ya. Kehidupan masa penjajahan koloni
kolonial. Tinggal 2 tema lagi yang mirip belum nih? Yang 2 tema. Ya. Ya, tema 2 sudah mengirim ya. Kita lanjut ke yang tema 4. Ya, tema 4 pun. Jadi kalian memilih tema 2, 3 dan 4 ya. Jadi tema 1 tidak dipilih. Ya, siapa yang mau presentasi yang pertama nih? Kelompok mana dulu? Silakan kelompok visual atau kinestetik ataupun auditory yang mau presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Kelompok mana dulu yang mau maju? Ya, silakan. Kalau kelompok kamu maju silakan. Itu termasuk kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2. Ya. Kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sumber sejarah yang bertema sumber sejarah masa kolonial Belanda. Baik, untuk penjelasan materinya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Saudara Eka. Jelas nih? Ya, ini dulu. Dah. Oke, baik, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami yaitu yang pertama, tuliskan sumber sejarah yang telah kalian temukan sesuai dengan tema sebanyak-banyaknya. Nah, yang pertama kami mengenai tema itu sumber sejarah surat kabar dan sejarah pada masa kolonialisme Belanda yang memberikan informasi tentang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua, lukisan dan ilustrasi yang menggambarkan kehidupan pada masa kolonialisme Belanda. Dan yang ketiga, bangunan kolonial seperti Istana Bogor, Gedung Sate, dan stasiun kereta api yang masih berdiri hingga saat ini. Nah, dan yang keempat, cerita rakyat dan legenda yang menceritakan pengalaman masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme Belanda. Yang kedua, infografisnya. Nah, untuk yang kedua itu tuliskan sumber sejarah terpilih yang akan dituangkan ke dalam infografis. Nah, kami memilih perkembangan kehidupan masa penjajahan kolonial. Hah? Itu kan tema 2 kan? Tema 3, Pak. Tema 3 ya. Ya, ini kan infografis ya. Infografis tema 3 kehidupan masa penjajahan kolonial. Nah, inilah infografis yang kami pilih, yaitu perkembangan kehidupan masa penjajahan kolonial.
eh, yang kedua, persebaran penduduk karena politik, etis, irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Nah, yang ketiga, berkembangnya sarana transportasi. Yang keempat, mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dan yang kelima, runtuhnya kerajaan. Udah? Udah. Ada tanya enggak? Nah, Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan Oke. bertanya. Minimal satu kelompok satu pertanyaan. Silakan. Saya ingin bertanya, apa saja perubahan kehidupan masyarakat yang ditunjukkan dalam infografis selama masa penjajahan kolonial? apa saja sumber sejarah visual? Apa saja perubahan kehidupan masyarakat yang ditunjukkan dalam infografis selama masa penjajahan kolonial? Oh, oke. Untuk pertanyaan kelompok satu kami tampung dulu ya. Untuk kelompok selanjutnya apa yang bertanya? Oke, silakan. Apa saja bentuk sumber sejarah visual yang ditampilkan dalam gambar tersebut untuk menunjukkan kehidupan masa kolonial? Oh, oke. Nah, untuk kelompok satu, bentar. Baik, untuk pertanyaan dari yang kita dari kelompok satu akan dijawab oleh saya Ibu Saudara. Nah, untuk pertanyaannya itu, apa saja perubahan kehidupan masyarakat yang ditunjukkan dalam infografis selama masa penjajahan kolonial? Nah, untuk jawabannya itu, infografis menunjukkan beberapa perubahan kehidupan masyarakat Indonesia selama masa kolonial, yaitu yang pertama, pembukaan lahan untuk perkebunan besar-besaran. Yang kedua, persebaran penduduk akibat politik etis, yaitu irigasi, transmigrasi, edukasi. Yang ketiga, perkembangan sarana transportasi untuk mendukung aktivitas ekonomi kolonial. Yang keempat, pengenalan uang sebagai alat pembayaran, yaitu menggantikan sistem barter atau pertukaran. Nah, yang terakhir, runtuhnya ke kerajaan-kerajaan lokal, yaitu digantikan oleh sistem pemerintahan kolonial. Nah, itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Apakah itu, Pak? Oke. Sudah paham atau mengerti apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Iya. Baik, untuk jawaban dari kelompok 2 yaitu pertanyaan dari Safira kelompok 3 akan dijawab oleh Saudara. Nah, untuk pertanyaan dari Safira yaitu apa saja bentuk sumber sejarah visual yang ditampilkan dalam gambar di atas untuk menunjukkan kehidupan masa kolonial, betul? Nah, untuk jawabannya yaitu bentuk sumber sejarah visual dalam gambar di atas meliputi yaitu foto-foto hitam putih burung di perkebunan. Demikian, Pak. Iya. Nah, ini menunjukkan kerja paksa atau sistem tanam paksa. Nah, yang kedua itu foto bangunan Roemah obat, yaitu apotek yang mencerminkan arsitektur. Nah, itu arsitektur dan fasilitas kesehatan era kolonial. Nah, yang ketiga yaitu ilustrasi orang membawa karung dan tokoh kolonial membaca dokumen. Nah, seperti yang itu ya. Nih. Nah, yaitu menggambarkan kehidupan sosial dan kegiatan kerja masa penjajahan. Semua ini merupakan sumber visual yang membantu memahami kondisi masyarakat
Kami ingin bertanya? Dan jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami tutup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Misi. Soal pertama itu tulisan sejarah yang telah kami temukan sesuai dengan tema. Yang pertama, Al-Quran, hadis, inskripsi, karya sejarawan. Di sini kami mengambil tema tentang sumber sejarah masa Islam. Untuk penjelasannya, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah, juga memuat banyak peristiwa sejarah masa Islam. Hadis, kumpulan ucapan, tindakan, dan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mencerminkan keadaan sosial, politik, dan keagamaan pada masa itu. Inskripsi yaitu tulisan atau ukiran yang terdapat pada suatu benda seperti batu, logam, atau monumen. Karya sejarah yaitu hasil dari penelitian dan penulisan sejarah yang dilakukan oleh seorang ahli sejarah. Untuk soal kedua, Bahas tentang infografisnya, soal kedua. ya Pak, Ya. yang udah buat, yang udah Ya, ini adalah infografis kelompok 2. Bisa lihat kan? Bisa nih. Nah, bisa kan? Ini adalah tema 2, teori masuknya Islam ke Indonesia. Inilah infografisnya. infografis Kesultanan Islam di Nusantara. Yang pertama ada Kesultanan Samudra Pasar yang berpemimpin Sultan Malikul Saleh Muhammad Malikul Zahir. Ciri khas atau peninggalannya lonceng cakradonya, simbol hubungan internasional dengan Tiongkok, merupakan kesultanan Islam pertama di Nusantara, berdiri pada abad ke-13. Kesultanan Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Pemimpin terkenal Ali Muhayyad Shah, pendiri Sultan Iskandar Muda sebagai masa kejayaan. Peninggalan terkenal Masjid Raya Baitur Rahman, ikon budaya dan pusat kegiatan keagamaan. Berperan penting dalam perdagangan dan penyebaran Islam di barat Indonesia. Yang ketiga, Kesultanan Demak, Jawa Tengah. Berpemimpin terkenal Raden Patah sebagai pendiri, Sultan Trenggono, Arya Penangsa. Peninggalan pertama Masjid Agung Demak, salah satu masjid tertua di Indonesia. Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa, didirikan setelah runtuhnya Majapahit. Yang keempat, Kesultanan Mataram, Kota Gede, Yogyakarta. Pemimpin terkenal Penembahan Senopati, Sultan Agung menyerang VOC di Batavia. Peninggalan sejarah Keraton Kartasuro,
lambang pusat pemerintahan dan budaya, merupakan penerus kekuasaan Islam di Jawa setelah Demak. Yang kelima, Kesultanan Banten, Jawa Barat. Pemimpin terkenal Maulana Hasanuddin, Sultan Agung Tirtayasa. Peninggalan sejarah Masjid Agung Banten, kemajuan arsitektur dan keagamaan. Banten menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan Islam di Barat Jawa. Baik, mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Saya. Nah, perkenalkan saya Sodekat, saya dari kelompok 2. Nah, yang ingin saya tanya yaitu bagaimana sumber sejarah tertulis dan lisan dapat melengkapi informasi tentang tokoh-tokoh pemimpin Kesultanan Islam di Nusantara. Baik, sekian, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Saudara, kami mengaku dulu, lanjut ke mungkin langsung jawab ya itu Pak. Ya, boleh. Untuk yang membacakan jawaban Ustaz Bekal akan dibacakan oleh Nika. Pertanyaannya, bagaimana sumber sejarah tertulis dan bisa dapat menggambarkan informasi tentang tokoh pemimpin Kesultanan Islam di Nusantara? Nah, jawabannya sumber tertulis seperti hikayat Raja-Raja Banten, Babat Tanah Jawi dan Kholik Sejarah mencatat nama-nama pemimpin seperti Sultan Nabi Saleh, Raden Rahmat dan Sultan Agen Tirtayasa. Sedangkan sumber lisan dari keturunan atau masyarakat setempat membantu memahami peran, kebijakan dan perjuangan tokoh-tokoh tersebut yang tidak selalu terdokumentasi secara resmi. Kombinasi keduanya merupakan validitas sejarah terutama. Ya, mungkin sudah sesuai dengan yang Saudara ini. Ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada kelompok 1 telah mempresentasikan hasilnya. Silakan selanjutnya kelompok yang terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Salam sehat untuk kita semua. Di sini kami akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami tentang sumber sejarah pasca kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan oleh Indriani Sapiti. Yang pertama, ada sumber tertulis, di mana sumber ini berupa dokumen atau tulisan yang merekam peristiwa sejarah setelah Indonesia merdeka.
pemidahan, kekuasaan kekuasaan, dan lain-lain. Diselenggarakan dengan secara saksama. seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta hari 17 bulan 8 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno atau Hatta. Baiklah teman-temanku, tugas sekian penyampaiannya. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Sudah paham? Ya, karena sudah paham tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kami akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 telah mempresentasikan hasil kerja tugasnya, yaitu tugas LKPD-nya. Ya, karena di sini sangat puas nggak kalian? Apa yang saya sampaikan? Ya, sangat puas karena sesuai yang apa ingin sampaikan sehingga bisa terlaksana ya. Dari sini karena diskusi kelompok sudah selesai, ya di sini kita akan membahas selanjutnya. Ya di sini saya memberikan kesimpulan kepada kalian. Ya, kesimpulan dari materi sumber sejarah. Apa saja kesimpulannya? Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi sumber sejarah? Ya silakan. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mengetahui dan memahami peristiwa masa lalu. Sumber ini dibagi menjadi primer, sekunder, dan tersier serta penulisan, tulisan, dan benda. Iya, karena itu adalah kesimpulan dari sumber sejarah. Ada yang menambahkan lagi kesimpulannya? Ada nggak? Ya silakan. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mengetahui dan memahami peristiwa masa lalu. Sumber ini dibagi menjadi sumber primer, sekunder, dan tersier, serta berbentuk tulisan, dan benda. Setiap sumber harus dikaji secara kritis agar dapat digunakan sebagai dasar penulisan sejarah yang akurat. Ya, itu ada kesimpulan dari sumber sejarah. Karena di sini ada antara Dian dan Saudeka memberikan kesimpulan tentang sumber sejarah. Oke, sudah paham nih? Ya, karena kalau sudah paham, kalian Bapak kasih tugas lagi sekitar 5 menit, ya, saja mengerjakan tugas postisnya. Ini tapi Bapak koreksi nanti minggu depan. Nanti kalian mengerjakan dulu. Paham nih? Ya. Kurang lebih 5 menit lah mengerjakan. Karena sini ada 5 soal. Tolong kerjakan.
Ya. Ya, disilang ya. Disilang ataupun dilingkari. Oke. Udah? Udah. Kalau udah dikumpulkan, kasih nama ya atasnya. Jangan lupa namanya. Ini dah. Ya, dikasih nama ya. Ya, selanjutnya ini Bapak mengingatkan untuk materi kita minggu depan, yaitu kita akan mempelajari tentang penelitian sejarah. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau belum tentang penelitian sejarah? Hah? Penelitian tentang penelitian sejarah, ya. Maka minggu depan kita akan membahas tentang penelitian sejarah. Bagaimana langkah-langkah untuk melakukan penelitian sehingga kalian bisa paham untuk memahami materi tersebut. Karena di sini kita melakukan penelitian, ya, bukan. Kalau penelitian pun kita bukan melakukan penelitian di lapangan, ya. Dan mati penelitian sederhana dulu supaya kalian paham untuk melakukan penelitian tentang misalnya apa yang kita angkat temanya, sehingga kita paham, ya, paham yang ingin kita teliti. Paham? Ya. Ya, sini pesan Bapak harus semangat ya dalam belajar.
Ya, biarpun kita belajarnya agak siang, ya, tapi kita tetap masih semangat, ya, semangat untuk menerima pelajaran, sehingga kalian menerima belajar itu dalam semangat dan arti biarpun siang, biarpun ngantuk, tapi tetap masih semangat, ya, sehingga kalian saya anggap masih semangat untuk pelajaran. Ya, untuk pertemuan hari ini Bapak sampaikan di sini dulu. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita akan ketemu lagi di minggu akan datang. Ya. Untuk pertemuan hari ini, Bapak Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak.